Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada henti-hentinya, baik nikmat-nikmat lahiriah maupun nikmat-nikmat batiniyah. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal nyata, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Maka segala perbuatan dan ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari mesti kita sesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuntunan secara langsung melalui kitabnya maupun melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan meraih dua kebaikan. Kebaikan di dunia saat ini dan kebaikan serta kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai ibadallah, sebagai hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tunduk dan patuh, dengan orientasi satu-satunya adalah mardatillah. Tujuannya adalah karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena faktor-faktor duniawi. Inilah yang akan menjadikan amal kita itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang kita lakukan sah, perbuatan kita sah secara terpenuhinya syarat dan rukun, tapi bisa jadi dengan sebab adanya gangguan yang secara terus-menerus. Dan ingatlah hadirin jamaah rahimakumullah, iblis tidak akan berhenti menggoda. Ketika gagal untuk satu fase, maka iblis akan menggoda pada fase berikutnya. Ketika iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala
Ketika diusir dari surga, lalu meminta izin agar diperkenankan menggoda, menyesatkan anak keturunan Adam, Allah berikan izin. Dalam firman Allah mengenai iblis ini, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya, akan aku sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang ikhlas, yang ketika beribadah tidak ada memiliki motif selain daripada motif untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita mengawali perbuatan kita sudah disertai dengan niat yang ikhlas, maka jagalah secara terus-menerus amal ini. Karena iblis pun akan menggoda berikutnya, yaitu mengungkit apa yang telah kita lakukan. Kita sudah melakukan amal subuh, sedekah subuh secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh orang lain. Tapi iblis akan menggoda. Lalu ada di antara kita mungkin yang kemudian memamerkan hasil pengumpulan sedekah subuhnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Menjaga keikhlasan dalam beramal ini sangat penting, agar supaya amal yang telah kita lakukan ini tetap menjadi simpanan amal kita. Sebab manakala kita tidak bisa menjaga keikhlasan, gugurlah amal-amal yang telah kita lakukan. Pahala amal yang kita lakukan menjadi gugur. Orang yang mengungkit sedekahnya dengan mengatakan, kalau seandainya saya tidak bantu, maka dia tidak akan lulus kuliahnya. Awalnya dia ikhlas, tapi ketika ada godaan, lalu ada atau kritikan, lalu dia ungkit apa yang telah kita dilakukannya. Seorang panitia pembangunan masjid diawalinya dengan keikhlasan liridhaillah, tidak ada motif lain. Tapi ketika kemudian ada kritikan, lalu mengungkit, kalau seandainya saya tidak berjuang membangun masjid ini, maka tidak akan terwujud. Hilanglah amal. Banyak hadirin jamaah rahim. Seorang yang berkorban menyembelih kambing yang sangat bagus, atau menyembelih sapi yang sangat besar dengan bobot lebih dari 1 ton. Awalnya ikhlas, tapi kemudian karena unik, lalu dibuatlah konten video. Ini sangat berbahaya. Yang mesti bisa jadi dalam hatinya tetap ikhlas, tapi kemungkinan menyimpangnya ada. Banyak di antara manusia, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita yang ada di sini, ketika beramal yang bersifat pribadi, amal-amal individu yang bersifat rahasia, lalu diungkap dalam status media sosialnya, disebutkan bahwa saat ini sedang berada di sini, saat ini saya sedang bermunajat, saat ini saya sedang menikmati hidangan Allah, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Karena itulah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena keikhlasan itu adalah amal hati yang sangat sulit untuk menjaganya. Gampang sekali terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Maka marilah kita jaga erat-erat niat ikhlas kita, sejak awal kita beramal sampai dengan nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhir hayat kita. Yang rahasia tetaplah rahasia. Bisa jadi di antara amal-amal yang kita lakukan, sekian banyak amal yang kita lakukan, amal yang rahasia inilah yang menjadi amal unggulan kita, yang bisa menyelamatkan kita
bisa membahagiakan kita nanti di akhirat. Semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik, bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengemban amanat di dunia ini dengan istiqamah sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin.